practicing Muslims who pray 5 times a day. These are the words of a non-Muslim. Why? She explains that when they pray, there is a strength and there is like a dome around them. You just can't get through. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahi, these are non-Muslims telling you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan di channel Sahih ID. Semoga bisa menambah khazanah keislaman dan juga keilmuan guna meningkatkan kualitas iman dan juga takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ada sebuah video yang cukup viral di media sosial, khususnya di TikTok, bahwasanya ada seorang syekh menyampaikan atau menceritakan kisahnya atau menceritakan kejadian di mana ada seorang pesulap. Seorang pesulap ini yang berasal dari Rusia. Ia seorang pesulap perempuan, bahwasanya ia mudah sekali untuk mengelabui atau menyihir para targetnya. Tetapi ada yang menarik, ikhwah fillah. Lantas di dalam wawancaranya beliau menjelaskan, ada nggak sih orang yang sulit untuk dikelabui atau dipermainkan dalam dunia sulapnya. Kemudian si pesulap ini menjelaskan ada, yaitu orang-orang muslim. Sebab orang-orang muslim ini melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, dan juga melaksanakan ibadah zikir. Maka itu yang membuatnya sulit untuk dikelabui dalam sulapnya. Lantas ikhwah fillah, bagaimana videonya kita akan saksikan sama-sama. I was in Indonesia recently and I made mention of a point of a magician, a lady from Russia. In an interview online that is there, she was asked, when you're doing your magic and when you're trying to affect people with all types of magic, are there any people that you find it difficult to actually affect? She says, yes, the Muslims. The practicing Muslims who pray 5 times a day. These are the words of a non-Muslim. Why? She explains that when they pray, there is a strength and there is like a dome around them. You just can't get through. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahi, these are non-Muslims telling you. Kuncinya sholat, ikhwah fillah. Ketika pesulap yang dari Rusia tadi mengatakan bahwa ada yang sulit ketika saya mau melakukan aksi magic ataupun sulapnya maupun sihir, yaitu kepada orang muslim. Kenapa? Sebab katanya orang muslim itu melakukan sholat 5 waktu. Maka ilmu magicnya sulit untuk menembus seorang muslim. Jadi seorang muslim itu yang melakukan sholat 5 waktu itu bagaikan ada kubah di wilayahnya atau di sampingnya, sehingga ilmu magic sulit untuk menembus seorang muslim. Itu kata si pesulap yang non-muslim yang berasal dari Rusia. Wafillah, itu yang menyampaikan adalah non-muslim. Maka kita sebagai orang Islam harus bangga dan harus tambah semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwafillah, kita akan lanjutkan bagaimana videonya. And you think that this Quran we have been blessed with is something minor. It is the most amazing gift that you have, but you don't do qadar of it. You don't appreciate it. Sometimes you have a spouse, a husband or a wife, the best that you could ever have had. But because you don't appreciate them, you lose them. It happens. When you've lost them, you say, oh, you know what? I lost. Too late. I was in Indonesia recently. Hikmah yang bisa diambil dari video yang kita saksikan tadi adalah bahwasanya seorang muslim itu amatlah sangat spesial. Tatkala ia melaksanakan ibadah sholat, maka ia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk keburukan. Sebab di dalam sholat itu ikhwah fillah memiliki berbagai macam doa, memiliki berbagai macam zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita, dan Allah kalau sudah ingat kepada kita, kita tentunya pasti akan dijaga
dari segala macam bentuk keburukan, termasuk di dalamnya keburukan dari ilmu magic atau ilmu sihir atau hipnotis yang ingin memberikan dampak buruk kepada kita. Maka ikhwah fillah, tatkala Allah berikan kepada kita Al-Quran, kata tadi Syekh Mufti Meng, janganlah disia-siakan, sebab itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, tatkala kita diberikan hadiah seseorang yang amat sangat istimewa dalam hidup kita, lalu kita sia-siakan, tentu itu akan menjadi sebuah penyesalan, akan menjadi sebuah nestapa tatkala kita tidak mensyukurinya, tatkala kita tidak mempraktikkan dalam keseharian apa yang ada di dalam Al-Quran, tatkala kita tidak membaca Al-Quran, tatkala kita tidak mentadaburi Al-Quran, tatkala kita tidak mendakwahkan Al-Quran. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya setiap amaliyah ibadah yang kita lakukan itu memiliki dampak positif, memiliki efek samping yang baik buat kita semua, termasuk di dalamnya bisa dijaga oleh Allah dan terjaga dari segala macam bentuk keburukan, termasuk adalah magic ataupun sihir ataupun hipnotis yang tentunya bisa membahayakan kita. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.